Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Patiha dengan NIM 112330400000102 dari kelas 5A Matkul Tafsir Akidah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Tafsir Akidah, yakni keyakinan kepada Allah sebagai Al-Ilah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Al-Ilah. Al-Ilah berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata. Yang pertama al, yang berarti yang merupakan kata sandang yang berarti yang atau sang. Yang kedua yaitu ilah, yang berarti sesuatu yang disembah, dipuja, dituhankan, atau dijadikan tempat bergantung. Jadi, Al-Ilah bisa diartikan sebagai yang disembah, yang dipuja, yang dituhankan, atau yang dijadikan tempat bergantung. Atau bisa juga disebut Tuhan atau sesembahan. Al-Ilah merupakan salah satu nama Allah, Asmaul Husna, yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang benar selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Huruf Hamzah, Lam, dan Ha bermakna at-ta'abud, yang artinya penghambaan atau peribadatan. Sedangkan Al-Ilah bermakna al-ma'bud, yang berarti yang diibadahi. Ibnu Faris mengatakan huruf Hamzah, Lam, dan Ha merupakan dasar yang satu, yaitu penghambaan atau peribadatan. Oleh karena itu, Al-Ilah adalah Allah Ta'ala, yang dinamakan demikian karena Dia adalah satu-satunya yang disembah. Selanjutnya yaitu membahas tentang ayat-ayat yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang ayat-ayat yang membahas tentang keesaan Allah. Yang pertama ada Quran Surat Al-Zukhruf ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Yang artinya Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Dia adalah Tuhan bagi siapa yang di langit dan Tuhan bagi siapa yang di bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi semuanya menyembahnya. Semuanya tunduk kepadanya, hina di hadapannya, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah adalah satu-satunya sesembahan di langit maupun di bumi. Semua makhluk langit seperti malaikat, jin, planet, dan lain-lain, dan makhluk bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan berada dalam kekuasaannya. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah, dan beberapa tafsir seperti Al-Qurtubi, Al-Misbah, Al-Munir memiliki pemahaman yang serupa. Sedangkan dalam tafsir Al-Manar, tafsir ini memiliki pandangan yang berbeda. Al-Manar menjelaskan ayat ini dengan menyoroti bahwa tauhid adalah konsep universal yang tidak terbatas pada satu tempat atau kaum. Ia menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya entitas yang memiliki sifat ketuhanan, dimanapun, baik di langit maupun di bumi. Hal ini membantah keyakinan orang-orang yang mengira bahwa Tuhan di langit berbeda dengan Tuhan di bumi. Al-Manar menekankan bahwa ilah merujuk pada entitas yang memiliki kekuasaan penuh dan disembah, dan hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan dan hak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada Quran Surat Toha ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'u kulla syai'in ilm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'u kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Musa mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa sesungguhnya Tuhan mereka hanyalah Allah, satu-satunya yang layak disembah karena semua makhluk bergantung dan menjadi hambanya. Kalimat wasi'a kulla syai'in ilma, menguasai segala sesuatu dengan ilmu, dijelaskan sebagai i'rab tamyiz, menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengetahui segala hal.
Dibawa pula ayat-ayat lain yang menekankan pengetahuan Allah yang menyeluruh, seperti perhitungan setiap makhluk, tidak luput satupun dari ilmunya. Jadi, secara garis besar, selaras dengan tafsir Al-Manar, Al-Munir, dan Al-Misbah, yang mempertegas bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan Dia Maha menguasai segala sesuatu dengan ilmu. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa seandainya pada keduanya langit dan bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti keduanya telah binasa. Sebagaimana firman-Nya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari mereka pasti akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91. Dan di sini Allah berfirman, Maha suci Allah, Rabb pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan, yakni dari apa yang mereka katakan bahwa Allah mempunyai anak atau sekutu. Maha suci, maha tinggi, maha agung, dan maha mulia Allah dari segala kedustaan dan kebohongan yang mereka ada-adakan, setinggi-tingginya kesucian. Menurut Al-Qurtubi, ayat sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti keduanya telah rusak. Ini menegaskan bahwa jika ada sesembahan selain Allah, niscaya alam semesta akan hancur. Para ahli bahasa seperti Al-Kisai dan Sibawai menjelaskan bahwa kata ilah bermakna ghair, sementara Al-Faro berkata ilah di sini bermakna siwa. Maknanya, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya penghuninya akan rusak. Pendapat lain juga mengatakan artinya yakni seandainya ada dua Tuhan, niscaya pengaturan alam menjadi rusak. Sebab bila salah satunya menghendaki sesuatu, yang lain menghendaki kebalikannya, pasti salah satunya lemah. Selanjutnya membahas ayat-ayat yang menyatakan hanya Allah yang layak disembah. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hajj ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidzalimina min nasir. Yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak diturunkan bersamanya satu bukti pun, dan apa yang mereka sendiri terhadapnya tidak mempunyai pengetahuan, dan sekali-kali tidak ada bagi orang zolim satu penolong pun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah berfirman memberitahukan tentang orang-orang musyrik yang dalam kejahilan dan kekufuran mereka menyembah selain Allah, yaitu apa yang tidak Allah turunkan dengan bukti yang jelas. Maksudnya, hujah dan argumen yang jelas, seperti firman-Nya, dan barang siapa yang menyembah selain Allah sebagai Tuhan yang lain, maka tidak ada bukti baginya. Maka perhitungannya hanya pada Tuhannya, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, meskipun Allah telah menjelaskan banyak bukti tentang kekuasaan dan keesaannya, serta kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, kaum musyrik tetap menolak kebenaran itu. Mereka terus ragu terhadap ajaran yang dibawa Nabi, termasuk kebenaran Al-Quran. Mereka juga menyembah selain Allah seperti berhala-berhala, padahal tidak ada satupun bukti yang mendukung kebenaran penyembahan tersebut. Allah tidak pernah menurunkan wahyu yang membenarkan hal itu, dan mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang mereka sembah. Artinya, penyembahan mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan tradisi lama yang keliru. Perbuatan itu disebut zolim karena mereka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu menyembah selain Allah yang sebenarnya tidak pantas disembah. Dan bagi orang-orang zolim seperti itu, tidak ada penolong sedikit pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, baik dari berhala yang mereka sembah maupun dari pihak yang lain. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan kata sultan berasal dari akar kata salato yang berarti menguasai atau menundukkan.
Jadi sultan pada dasarnya bermakna kekuatan yang mampu membuat orang lain tunduk. Kekuatan ini bisa bersifat fisik seperti kekuasaan nyata atau non-fisik seperti kekuatan argumen atau bukti yang sangat kuat. Dalam konteks ayat ini, para ulama memahami sultan bukan sebagai kekuasaan fisik, melainkan sebagai dalil atau bukti yang bersumber dari wahyu Allah. Artinya penyembahan kaum musyrik terhadap berhala tidak memiliki dasar wahyu sama sekali. Tidak pernah ada satupun agama yang dibawa para rasul sebelumnya yang membenarkan penyembahan berhala. Sementara itu firman Allah, wa ma laisa lahum bihi ilm, yang artinya dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dipahami sebagai tidak adanya dalil yang bersumber dari akal sehat atau nalar yang benar. Dengan kata lain, kaum musyrik ini tidak punya dasar wahyu maupun dasar logika untuk menyembah berhala. Quraisy Shihab menegaskan bahwa karena tidak adanya bukti saja belum cukup untuk menyatakan sesuatu salah, maka Allah menambahkan frasa tidak memiliki pengetahuan. Tambahan ini memperjelas bahwa penyembahan mereka benar-benar tidak memiliki landasan sedikit pun, baik dari wahyu maupun dari akal sehat. Selanjutnya Quraisy Shihab menjelaskan bahwa urutan penyebutan wahyu lebih dulu daripada nalar, menunjukkan tingginya kedudukan wahyu dibanding nalar. Hal ini karena wahyu adalah kebenaran mutlak, sedangkan nalar manusia hanya menghasilkan kebenaran yang relatif, tergantung pada kemampuan berpikir dan konteks manusia itu sendiri. Menurut Tabatabai, kata nasir, penolong dalam firman Allah, wa ma lidzolimina min nasir, bagi orang yang zolim tidak ada penolong sedikit pun, bisa dimaknai bukan hanya sebagai penolong dalam arti fisik, tapi juga penolong berupa argumen, hujah, dan ilmu. Sebab ilmu dan argumen yang kuat dapat menolong seseorang dalam perdebatan. Namun kaum musyrik tidak memiliki keduanya, tidak punya hujah dan tidak punya ilmu yang benar, sehingga mereka benar-benar tidak memiliki pertolongan apapun, sehingga mereka tidak benar-benar tidak memiliki penolong apapun di hadapan Allah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.